Surah Al-Imran ayat 187. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau la tahsabanna berarti 188. Iya. 180 ha? Wa akhadallah. Iya. Wa akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunna. Ayo. Wa akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Terus ya. Linnas latubayyinunnahu linnasi wa la taktumuna. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila. Fatabaddu wara'atuhum wastarau bihi samanan qalila. Fabi'sa ma yashtarun. Fabi'sa ma yashtarun. La tahsabanna alladzina yafrahuna bima ataw wa yuhibbun. La tahsabanna alladzina yafrahuna bima ataw wa yuhibbun. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum. Fala tahsabannahum bimafazatin minal adab. Fala tahsabannahum bimafazatin minal adab. Walahum adabun alim. Walahum adabun alim. Kayaknya kemarin bacanya kita udah di sini ya? Ah, belum? Belum. Bisa nulis ini saja. Hah? Tulis ayat tulis. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa
ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab ayatin liulil albab ayatil li ulil albab ayatin liulil udah albab dipendekin ya, ya-nya dipanjangin karena ada patah berdiri. La ayatil li ulil. Ayo coba. ayatin Ya-nya dipanjangin. Ya-nya kan ada tanda ada patah berdiri. Lah ibu jadi kalau ada huruf yang ada kata berdirinya jangan dipendekin, dipanjangin ya. La ayatil li ulil albab. ayatin liulil albab Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yuk. alladzina Ikutin saya Bu ya, ikutin saya. Ayo. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila Rabbana ma khalaqta hadza batila Subhanaka faqina adzaban nar. Yuk. Subhanaka faqina adzaban nar. Shadaqallahul azim. Ya a'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab Enggak kuat ya? Ya, latu bayyinun nahu ayo. latu bayyinunnahu Hunya dipanjangin dong. Ayo, latu bayi. Ayo ulang-ulang 1, 2, 3. latu bayyinunnahu linnasi wa la taktumuna wa nabadu 1, 2, 3. Wanabadu wara'atul surihim Ba'astarau Bisamanam qalila Wa bisama yastarun La tahsabanal ladzina yaquluna bima Ayahnya tadi sampai wayuhibuna ada saya ya. Ini nggak apa-apa wayuhibuna. Wayuhibuna bima lam yaf'alu wa la tahsabannahum ya, salah.
Walillahil Satu, dua, tiga. Walillahil mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardh Tadi berhentinya di mana? Ayo, waktu lagi. Waqtilafil laili wan nahari laayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna Wa ala junubihim. Satu, wa dua, tiga. ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Sadaqallahul azim. Ibu, saya ajak bacanya banyak ya Bu ya. Karena baca ya, nanti ngeranginya sih belum tentu sampai selesai ya. Ya, nanti diulang lagi gitu. Ya, jadi kalau baca perlu banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilnya di ujung lidah ya. Wa akhadau Allahnya. Labdul jalalah. Ibu ikutin aja ya. Jadi jangan diam aja, ibu ikutin aja nyebutinnya walaupun belum paham. Nanti lama-lama udah bisa nyebut, datanglah pemahamannya. Allah labdul jalalah, alif lamnya alif lam syamsiyah, lam jalalahnya tafkhim tebel ya. Terus habis tafkhim panjang kan ya. Panjangnya mad asli. Wa il akhadallahu matabi'i misaqal alif lam syamsiyah alladzi matabi'ina matabi'i enggak mad badal jadi ada orang ya mad badal ya. Yang itu yang matobi, yang matobi, matobi ya. Karena kenapa mad badal? A-nya cuma satu ya. Madnya cuma alifnya cuma satu, ngumpet tuh Bu. Yang hamzah yang satunya gantinya inian apa sih, alis ya. Kalau ini kan ku. Ibu di situ ada wawu nggak? Habis alif. Jadi mad asli ya. Tuh. Oh enggak. Tul alif lam. Oh ya. Kita tadi berhenti ya Bu? Enggak. Kita mad asli ada apa di situ? Ada alif apa ada fathah berdiri? Ada fathah berdiri. Ibu perhatikan ya Bu ya, kalau baca Quran. Kalau ada fathah berdiri dipanjangin, jangan lewat aja. Janganlah ayatil, jangan ya. Dipanjangin lah ya gitu. Jadi sebetulnya bukan ya doang, pokoknya huruf apa aja. Iya, 2 harkat, panjang 2 harkat. Ibu coba dilanjutin aja ya, ini nggak dipanjangin ya. Jadi ibu-ibu, kita panjang ya. Dan apa ada kata berdiri. Kita balatu bayinun. Nunnya
Wajibul gunnah, ya wajibul gunnah. Hu Masilah tawilah. masilah qasira. Apa Bu? Masilah. Masilah qasira. Karena di depannya lam ya. Lin. Alif lam syamsiyah. Nunnya wajibul gunnah. Nunnya wajibul gunnah. Nah, tadi berhenti nas ya? Nas. Apa itu nas? Mat arif lisukun bin nas. Wala matabi'i tak tumu. Matabi'i tak tumunahu. Masilah qasira. Di depannya apa? Ada sholat. Ada fa ya. Enggak, kalau diterusin. Kalau diterusin tak tumunahu fa ya. Di situ ada sodlam ya. Sodlam, oh enggak ya? Ada sholat. Ada sholat. Kalau saya nyebutnya sodlam ya. Ibu sholat. Jadi ibu-ibu sebetulnya bagusan lanjut ya. Kalau sodlam ya. Kalau yang berhentinya itu lebih bagus, olah. Oflam. Wala takumunahu fanabadu maqdihi fanabaduhu waro'a. Mad wajib mutasil waro'a, karena depannya ada ada hamzah. Zuhu maqdihi zuhu riru apa ro? Bukan ri apa ro? Saya nanya ri ro. Jangan dulu jawab tafsir tartib. Saya nanya ro ri ru. Waro zuhuri. Ri tartib ya zuhurihim wa. Izhar syafawi nanti ketemu wa wastarau. Sifat lin ro-nya tafkhim bihi masilah qasiran. Ini beda kemana? Nur Badriyah ya? Saja kalau ke bawah ini masilah qasira juga kalau berdiri. Mana? Bihi masilah iya masilah qasiran kan di depannya sa. Kan di depannya sa. Oh gitu. Iya. Jadi sampai tadi kan ada yang tadi Maksudnya kenapa? Kirain ada gitu doang. Oh, enggak sama. Huhi sama. Huhi. Iya, kenapa begitu? Ya karena domah. Karena domah ya. Kalau ini kan kasroh. Itu patah berdiri ya? Kasroh berdiri ya? Bihi itu masilah qasira sama nan. Ifa kan ibu ada di ujung sini nih bu, di tenggorokan. Di tenggorokan jauh. Amaan ya. Kalau dekat di sini nih bacaannya nih. Ya kalau ini akram, kalau di sini jauh nih, jauh jadi sama nan. Qali matabi'i qalila matiwan. Kalau diterusin qalilan. Mana dia? Qalilan fabisa ya? Oh qalilan oh iya. Yuk, apa ini bu di dalam mulut nih bu? Ausat qalilan gitu. Fabi sama Matabi yashtarun man arif disukun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini suara mana? Suara dalam? Ifa ausat. Jadi kalau bunyinya ada di dalam mulut, itu ifa ausat. Di dalam mulut, bukan di sini. Kalau di sini qaf sama kaf doang. Milqa, milka. Di sini nih. Jadi langsung nih milka. Langsung
kan nih tenggorokannya kan terbuka ya. Mil langsung ada kak. Mil kok gitu. Tak sekarang tak mil tak langsung keluar. Ya mil du mil kok gitu. Nah tapi kalau ausat itu ada di dalam mulut. Ya apa tadi labi mana tadi sama bukan sama qalilan di dalam nih ya qalilan fa ya di dalam mulut itu di dalam mulut banyak jadi nggak usah dihafalin dah. Nggak usah dihafalin jadi yang di depan aja yang dihafalin ada 3 ta to dal yang di ujung sini kaf sama qaf gitu. Yang sisanya di dalam mulut. Ausat tuh di tengah-tengah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, kalau alif adanya di dalam kalau a di dalam mulut ya. Kalau ba di dalam mulut juga. Bukan kalau ini nih kalau lagi ngomongin ikhfa ketemu ba gitu ya sama nabi gitu kan sama nabi sama enggak kalau a ya bukan kalau a bukan ikhfa apaan izhar kalau ba iklam kalau ta ikhfa apa? Akrab sa ausat habis apa? Jim ausat ha izhar habis ha apa? Kho apaan? Izhar habis kho apa? Dal apa? Ikhfa apa? Akram dal di dalam nih milda gitu ya milda abis apa ro apaan idgham bilaguna abis ro apa zai apa ikhfa apa tuh dalam mulut ausat milza gitu kan abis za apa Sin di mana? Dalam mulut juga milsa. Kalau shin, ausat juga milshi. Habis shin apa? Sad apa? Ausat juga milsa, mildo, baru milto, ya milto. Habis zo, milzo. Adanya di mana? Di ausat. Habis itu apa? Ain. Kalau ain min izhar. Ogin izhar. Ada yang nyebut ogin, ada yang nyebut ghain. Saya dari kecil ngomongnya ogin. Ada yang nyebut tadi ada yang nyebut ogin, ada yang nyebut ghain. Udah benar, udah dua-duanya kata saya gitu. Kalau saya ghain. Ghain. Ogin. Udah dua-duanya benar. Ya, ghain ada ogin, ada ghain. Sama. Jadi jangan diberantemin. Kalau nanti ada guru, ya ada guru nih, muridnya berantem nih. Yang satu orang ogin, yang satu orang ghain gitu. Udah. Sama dua-duanya. Ghain, ogin. Habis ogin apa? Fa bang. Mil ausat. Habis apa? Qaf. Mil qa. Iya, sini ujung ya. Habis qa apa? Kaf. Apa? Mil ka. Habis kaf apa? Qaf, kaf, lam. Apa lam? Idgham bila gunna. Mil. Ya, idgham bila gunna. Kayaknya kita belum ketemu idgham bila gunna ya. Lam mim. Idgham bigunah. Habis mim apa? Nun. Idgham bigunah juga mim nun
Wow, lah baru aja ngomong kok temu-temu idgham biguna. Nah ini bertiga ya. Nyambung ya, mim, nun, wawu. Ha, izhar. Ha. Tadi lam udah ya. Lam alif, oh lam alif. Kalau tadi lam doang. Lam alif nggak kepake nih Bu. Ya lam alif nggak kepake karena apa? Dia nyatu nih. Ini tanda panjang nih lam alif hamzah. Iya kan? Idgham biguna jadi idgham bigunanya di ujung ya. Ibu udah pinter tuh. Semua ditanyain tahu hukumnya. Sendiri lupa lagi. Kalau sendiri keder ya, saya juga begitu ya, sama sama ibu-ibu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa il akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian kepada orang-orang yang mendapatkan Alkitab. Bu, saya sering kan katakan ya, ada ya ayuhan nas, ada ya ahlal kitab, ada ya ayyuhalladzina amanu. Sekarang utul kitab sama dengan ya ahlal kitab. Berarti ditujukan kepada siapa? Ahlul kitab itu siapa? Nasrani dan Yahudi. Jadi ibu-ibu, Nasrani sama Yahudi itu sebutan orang-orangnya. Ya jangan dong. Suara dari mana? Yang rusak. Jadi ibu-ibu, mendingan nggak usah pakai mic. Ya, jadi ibu-ibu, istilah Yahudi sama Nasrani itu istilah mereka. Ya, istilah mereka. Tapi istilahnya Allah itu bukan Nasrani Yahudi. Kalau Allah mengistilahkannya ya ahlal kitab. Ya, kenapa ya ahlal kitab? Orang-orang yang menerima Alkitab. Kitab apa? Taurat dan Injil. Zabur, Taurat, Injil. Tuh Zabur sama Taurat tuh dibilang perjanjian baru, perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, Injil beda lagi ya. Nabi Isa ya. Jadi ibu-ibu kalau Taurat dan Injil itu mirip-mirip sama itu. Ya. Makanya dibilang perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi ibu-ibu di sini Allah pernah mengambil perjanjian kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maksudnya ahlul kitab. Mengambil perjanjian seperti apa? Litubayyinahu linnas. Untuk menjelaskannya kepada manusia. Di dalam kitab Taurat, ibu-ibu udah dikasih tahu tentang Nabi Muhammad. Akan datang seorang nabi akhir zaman yang bernama Muhammad ibnu Abdullah dari Fihr. Gitu. Jangan diumpetin, wala taktumunahu, dan jangan kalian umpetin. Bahasa Indonesianya apa umpetin? Jangan sembunyikan. Makanya ibu-ibu kalau kita punya, kemarin udah ya saya ceritain. Makanya ibu-ibu kalau kita punya ilmu jangan pernah diumpetin. Man katamal ilma aljamahullahu bilijamim minan nar. Barang siapa yang ngumpetin apa? Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, Allah akan dengan tom dari api neraka. Ya, jadi ibu-ibu kalau punya ilmu kasih ilmu itu supaya apa? Supaya semua itu orang jadi banyak yang tahu gitu. Ibu jangankan ilmu akhirat, ilmu dunia yang membuat yang dengan
orang banyak tahu mengenai ilmu akhirat, berarti banyak orang yang tahu tentang agama. Iya. Coba ibu-ibu dulu, zaman dulu deh, Ibu Sajadah Arfa dulu nih di Kalisari nggak ada guru, nggak ada majelis taklim, kagak ngerti kan? Nah sekarang banyak majelis taklim, banyak yang pada ngaji. Jadi banyak yang tahu. Dulu ibu-ibu orang pahamnya kurban doang, nggak paham yang namanya akekah. Anaknya semuanya dikorbanin. Setiap tahun korban dia, tapi dia belum akekah itu anak. Kenapa? Karena ya belum ada yang menyampaikan, belum ada yang menyampaikan ilmu akekah. Ya, belum ada yang menyampaikan ilmu akekah. Maka ibu-ibu akhirnya nggak ada yang akekah. Apakah mereka miskin? Enggak. Orang dikurbanin, satu-satu nih anak dikurbanin. Tapi belum akekah. Kenapa? Karena memang belum ada yang menyampaikannya gitu ya. Orang dulu malah kalau meninggal, motong kambingnya sudah meninggal. Katanya buat tunggangan dia. Jadi belum tahu korban, belum tahu akekah. Jadi kalau orang meninggal itu pasti potong kambing. Kalau 7 hari atau 3 hari atau 4 hari. Katanya buat tumpahan dia, kata dia. Tapi memang kurban itu buat kendaraan dia. Iya. Kalau akekah bukan buat kendaraan dia. Iya. Buat membebaskan dia daripada penggadean. Kita ini kan tergade. Ya, ini kita milik Allah nih. Segala-galanya yang ada di dalam diri kita adalah milik Allah. Berarti kita tersandra sebelum diakekahin sama orang tuanya. Maksudnya apa? Nanti kita bisa bela. Nggak bisa. Gelas itu. Tapi kalau ibu dulunya nggak tahu, anaknya belum diakekahin. Tapi ibu didik dengan baik, jadi anak yang soleh. Dilalahnya benar, ibu dulu orang kaya. Kan kalau orang kaya nggak boleh ibu-ibu. Misalnya gini bu, kita jadi orang kaya. Kemudian anak kita lahir nggak diakekahin. Nggak boleh. Ya, karena kita memang dalam keadaan mampu. Lain halnya kalau memang kita nggak mampu. Nggak mampu kita ketika anak kita lahir sampai umur balik. Ketika anak kita masih kecil, kita mampu terus kita nggak akekahin, maka anak itu nggak bisa bebasin, nggak bisa ngebela kita. Nah, ya Allah, pas giliran kayak pergi haji ibu-ibu, ketika kaya dia nggak mau pergi haji. Pas giliran itu kan kewajiban udah datang. Pas giliran, ibu kan kita nggak tahu nasib kita ke depannya. Pas giliran kita mau pergi haji kagak ada duitnya. Ya. Sampai mati itu belum kebayar utang kita untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Makanya kadang-kadang saya kalau suka ngajak, saya kan kalau mau umroh itu kan suka ngajak-ngajak. Terus nanti habis umroh nabung haji ya, gitu. Nabung haji. Kenapa ibu-ibu umroh nggak wajib? Yang diwajibin adalah haji. Nah, kembali kepada akekah. Kalau dia sampai ini miskin nih bu ya, nggak mampu, udah mah nggak mampu, kemudian memang kagak tahu. Pas giliran anak umur balik baru tahu, dapat ilmunya. Tapi kita belum berubah-ubah juga, masih tetap jadi miskin. Ya itu udah terlepas, nggak jadi anak kita menjadi sandraan, udah lepas kewajiban kita gitu ya. Kita didik anak kita, maka anak kita nanti menjadi waladun soleh ada ulah tuh dia butuh bu. Ya yang pentingnya itu waladun soleh ada ulah itu dia tuh bu. Ya bisa bela kita. Tapi yang paling sayang nih kalau udah
kita waktu masih anak ini lahir kita dalam keadaan mampu, kemudian pas giliran mampu kita udah tahu tuh Bu, kita nggak laksanain, tahu-tahu anak kita tahu-tahu kita miskin. Itu bahaya itu kalau kayak begitu. Belum diakekahin. Lagi ada nggak mau akekah, pas giliran udah miskin baru pengen akekahin gitu. Terlambat sudah. Mungkin baru tahu juga kan ya. Enggak, kan saya ngomongnya waktu dalam keadaan dia ada uangnya, dia nggak mau gitu. Kalau bukan nggak mau, kan kalau ilmunya belum ada, apa yang Oh, itu lain lagi, ilmunya belum ada. Kalau ilmunya belum ada, kita lagi ada nih uangnya, tapi ilmunya belum ada. Pas giliran kita dapat ilmunya, Baru kerjain ya. pas giliran kita ada ilmunya, Ada hartanya uangnya. kagak ada. Hartanya gak ada. Ini kan tadi ilmunya nggak ada, duitnya ada. Tahu-tahu ilmunya ada, duitnya kagak ada. Pas sampai umur balik, kagak ada duitnya, tahu udah lepas gitu. Yang enak mau tahu ilmunya, banyak hartanya, sedekah ya. Nah, itu mah lain, ini mah lagi ngomongin. Ya yang enak tuh. Tapi ibu-ibu, kalau yang tinggalnya kayak di kampung kita nih, yang banyak majelis taklim, ibu nggak bisa berdalih nanti di akhirat, ya saya belum tahu lah. Majelis taklim banyak, gitu ya. Majelis taklim banyak, orang akekah banyak, terus bilangnya saya belum tahu lah, itu kemana aja, gitu ya. Itu berarti nggak masuk ke majelis taklim. Iya. Nggak ada ampun itu mah banyak. Tapi ibu-ibu walaupun nggak masuk majelis taklim, kan dia dapat besek akekah. Iya kan dia dapat besek akekah. Iya, ada buku kecilnya. Iya, kecuali kalau kita tinggalnya di hutan, temennya macan, ular, itu dia. Serem juga. Serem juga. Nah, kayak begini, kayak orang Nasrani, orang Yahudi, dia nggak kenal tuh yang namanya Muhammad tuh siapa. Muhammad tuh orang Arab, anaknya Abdullah bin Abdul Muthalib, dari Mekah lahirnya. Ya, nanti hijrahnya ke Madinah ada di Taurat, ada di Injil. Ada orang Kristen tapi dia bisa baca Suruh Al-Quran. dikasih tahu tuh, litubayyinunnahu linnas, kasih tahu kepada manusia. Maksudnya kasih tahu tuh sama mereka nih gitu ya. Tapi nggak dikasih tahu. Percaya. Akhirnya apa ibu-ibu? Akhirnya mereka nggak tahu siapa Muhammad Rasulullah itu. Ya, makanya itu ibu-ibu. Tadi saya bilang kalau punya ilmu ya sampein. Supaya apa? Supaya orang banyak tuh tahu gitu. Jangan sampai nanti pada nggak tahu. Itu bahaya kalau nggak tahu. Nanti kita diseret tuh Bu. Orang yang punya ilmu diumpetin ilmunya, diseret sama Allah, dikemanain aja tuh ilmunya. Jadi itu yang namanya orang-orang pada ngajar bukan karena keteradahan. Iya. Ngerti Bu keteradahan? Iya. Iya. Ya, bukan karena keteradahan, emang karena itu kewajiban. Jadi ibu, kewajiban itu bukan orang menuntut ilmu doang, ngajar juga kewajiban. Ibu berangkat dari rumah kewajiban, saya berangkat kewajiban juga. Iya, Ya. sama jadinya ya. Sama-sama. Ya Allah, ustazah hujan-hujan rajin amat. Lah ibu juga hujan-hujan rajin datang gitu kan? Iya. Iya. Dengan tidur. Ustazah, saya ingat mama mertua saya. Dia kan non muslim. Heeh. Setiap bulan Maulid dia motong kambing. Heeh. Dia bilang ada orang baik, orang mulia, ulang tahun.
Dia ngajain maulid tapi dia nggak ngerti. Ngerti tuh. Itu mama mertua saya. Itu dia. Dia Nggak bagi-bagi ngerti nasi tuh. kuning, dia bagi-bagi. Orang yang agung tuh kayak apa? Orang baik kata dia mah. Orang baik, iya. Orang baik, ulang tahun. Ya Allah. Tuh mama mertua saya. Ibu-ibu apa kata Allah selanjutnya? Fanabaduhu wara'a zuhurihim. Itu yang namanya perjanjian antara Allah dengan mereka untuk tidak ngumpetin berita kedatangannya Nabi Muhammad, dilempar sama mereka. Ya. Diapain, Bu? Enggak maksudnya ya dicuekin di belakang punggung mereka. Enggak dikerjain. Enggak diamalin, enggak disampaikan. Washtarau bihi samanan qalila. Dan mereka menjual Alkitab dengan harga yang murah. Ibu-ibu bisa jadi. Kenapa enggak disampaikan? Karena takut. Ya. Ini sekarang ibu-ibu, ulama-ulama kita banyak yang tertekan untuk menyampaikan keadilan, untuk menyampaikan kebenaran. Ya Allah, ibu-ibu, tadi saya buka YouTube Zainuddin MZ. Zainuddin MZ udah meninggal belum? Udah berapa lama? Udah lama. Udah jauh lama. Udah puluhan tahun menceritakan keadaan berulang kembali sekarang. Ya Allah, ibu-ibu, kalau kita ngeliat tuh rumah rata, Bu, kegusur sama air. Bisa begitu ya, Bu ya? Matra Aceh kan. Ya. Kenapa ibu sampai kayak begitu? Allah lagi marah. Allah lagi marah, ibu-ibu. Manusia sekarang ini kejem banget. Itu ibu-ibu diperlihatkan tuh, Bu. Iya, kayu gelondong. Ya, kayu gelondongan, ya Allah. Gak mungkin dia Ya, Ibu, Allah nurunin hujan sesuai dengan kebutuhan kita. Ibu, Allah turunin. Ibu, Allah mayyarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang memberikan rizki kepada kalian, kata Allah nih? Siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Ibu-ibu, itu saking Allah kesel sama orang-orang musyrik yang gak mau menyembah Allah. Allah suruh tanya sama Nabi Muhammad, siapa coba yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Jadi ibu-ibu, sumber kehidupan kita sesungguhnya adalah dua. Dari langit dan dari bumi. Dari langit, ibu-ibu, turun apa? Air hujan. Hujan. Dari bumi ada tanaman, tumbuh-tumbuhan. Buat siapa? Buat kita manusia, buat binatang. Binatang hidup buat kita. Jadi pada dasarnya ibu-ibu, yang sumber kehidupan itu dari langit dan dari bumi. Allah turunin hujan sesuai dengan kebutuhan kita, enggak dibrokin begitu, enggak. Ya, ayo aja turunnya ibu-ibu. Tapi karena memang ibu-ibu ini bumi nggak bisa nampung air yang begitu deras, akhirnya apa ibu-ibu? Jebol semua. Itu yang jembatan ya tuh. Allah. Ya, kenapa ibu-ibu? Tapi ada yang utuh tuh, satu tuh yang tiap malam baca Yasin. Iya. Jadi Allah kasih contoh satu untuk bukti orang yang dekat kepada Allah, Allah pelihara. Tapi kalau menurut ahli ilmu bumi, ilmu pertanahan itu namanya arkeologi ya. Ahli arkeologi emang iniannya tuh nggak lewat situ gitu. Kalau menurut itu ya, kayak waktu dulu tsunami. Jadi memang itu bukan ininya gitu. Tapi kalau kita kan pemahaman kerohani ya, rohani. Kebenaran memang itu dia ahli baca Quran. Utuh katanya. Iya, katanya setiap malam baca Yasin. Baca Yasin ya. Jadi ibu-ibu,
saking takut, saking dicekokin duit, kayaknya pada diem kan? Iya. Pada diem. Ada yang apa yang kata yang Arjuna yang di masjid sampai mati itu, sehabis itu sehabis hujan terusan tuh. Habis itu tuh ya? Iya, habis itu yang diajar 5 orang itu diseret-seret sampai mati. Fabi sama yashtarun, maka betapa buruknya apa yang mereka perjualbelikan. Jadi diamnya itu ibu-ibu, makanya ibu-ibu alhamdulillah sekarang ini ada beberapa orang yang berani ya, berani bicara yang benar. Dokter Tifa tuh Bu, saya paling senang sama dia ngomong tuh, ya, ngegas terus dia. Terus ada juga tuh, jadi memang perempuan nih yang lagi ini Bu, siapa lagi tuh kemarin tuh, saya butuh masyarakat Indonesia ini jangan diam gitu. Bantu saya, nggak usah bantu apa-apa, bicara, jangan diem ya. Kan ibu-ibu as-suku tuh ya dulu ala apa itu, ala na'am ya. Ya as-suku tuh ya dulu ala ridho. Diam itu menunjukkan kita setuju. Itu kan ibu-ibu dalil buat perawan. Kalau perawan kalau dilamar diem berarti perawan nih, ada yang datang, laki-laki mau ngelamar, gimana nih, setuju apa kagak? Diem aja dia. Oh berarti dia setuju gitu ya. Nah, sekarang mah kagak. Sekarang perempuan sama laki sama ya. Bukan, maksudnya kalau dilamar, kalau dia kagak mau. Ada itu ibu-ibu, ya Allah, saking kagak maunya Bu, nih perempuan, bapaknya galak, nggak boleh nolak. Dia cat tuh rambutnya, dia cat bener, dia mau, dia nggak bilang nolak, dia nggak nolak, tapi dia pakai baju segini, dibikin malu. Maksudnya pas dia datang, rambutnya dibuka, hijabnya dibuka, rambutnya dicat gitu. Supaya ya udah mundur gitu. Jadi ibu-ibu ya Allah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita nih diberikan keistiqomahan. Amin. Buat memperjuangkan negara kita. Amin. Kita sih berjuang apa ya? Nggak ada yang kita nggak ada yang diperjuangkan ya untuk negara kita ya. Udah kita ngaji aja dah. Berdoa aja dah. Berdoa aja, mudah-mudahan tuh yang pada di atas, yang pada zolim ya, pada diberikan kesadaran nama Allah ya. Oh iya, Purbaya ya Allah, mudah-mudahan Allah pelihara tuh Bu. Kita doain ibu-ibu ya. Tapi masih ada yang gencet aja ya. Iya. Orang kata Purbaya, saya udah tua. Saya nggak takut mati dibunuh pun gitu, tapi jangan ganggu keluarga saya. Gitu. Mereka nggak bersalah. Lanjut ya Bu ya. La tahsabannal ladzina, mana dia? Itu dia ya. La tahsabannal ladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Jangan sekali-kali kamu mengira, apa itu artinya Bu? Bahwa orang-orang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan. Wa yuhibbuna ayyuhmadu, dan mereka suka sekali untuk dipuji. Bima lam yaf'alu, dengan apa yang mereka lakukan. Benar itu Bu? Betul, artinya begitu ya. Jadi ibu-ibu, Allah nih latah sabanna tuh maksudnya, latah sabannal ladzina yafrahuna bima atau. Jangan orang-orang yang gembira, jangan latah sabanna ai bima fa'alu min tahrif. Kalau di sini mengira.
Iya, mengira, jangan Beda, gembira kan senang, mengira. kan menyangka. Yafrahuna gembira. Di situ apa? Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Meng- orang yang gembira. Jadi tahsabanna itu mengira. Coba tadi artinya? Jangan ya kau telah tasabana. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka untuk dipuji. Iya, dengan apa yang mereka tidak lakukan. Jadi ini ibu-ibu ditujukan kepada Nabi Muhammad nih, Bu. Jangan mengira latah sabannallah bima fa'alu min tahrifi nususit Taurat wa tafsiriha bi tafsiratin batilah. Jadi ini orang-orang yang mentahrif itu apa sih, Bu? Menyelewengkan arti daripada Taurat itu. Jangan mereka gembira. Ibu, kita sekarang kiaskan itu apa? Misalkan bikin perumpamaan. Kira-kira orang-orang ahlul kitab mentafsirkan, mengartikan, menerjemahkan kitab Tauratnya pakai akal mereka, sesuai dengan keinginan mereka, hawa nafsu mereka, bukan karena yang sesungguhnya dari Allah. Kan itu maksudnya dimentahrif, menyelewengkan. Bisa jadi enggak terjadi juga dalam Al-Quran. Lu paham enggak saya ngomong? Nih gini, Bu. Orang ahlul kitab baca nih kitab Tauratnya, tapi maknanya berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah. Tapi mereka ngartiinnya sesuai dengan akal dan hawa nafsu mereka. Versi dia. Ibu-ibu kira-kira bisa enggak kejadiannya pada Al-Quran? Bisa. Iya. Bisa. Iya. Ya. Jangan dulu gembira. Jangan ya. Mereka bisa kerjakan. Karena apa, ibu-ibu? Karena pengen supaya dipuji, supaya mereka mendapatkan imbalan. Ya. Itulah beratnya, ibu-ibu. Ulama tuh beratnya di situ. Jangan ya. Fala tahsabannahum bimafazatin minal adab. Dan jangan kamu mengira mereka akan mendapatkan mubaadah, dijauhkan daripada azab. Jadi jangan tenang-tenang aja gitu, jangan aman-aman aja. Itu ada konsekuensinya. Ibu tahu nggak konsekuensi? Iya, ada balasannya dari Allah. Makanya ibu-ibu kalau kita menerjemahkan Al-Quran itu nggak boleh sembarangan gitu. Ya. Bukan ahlinya. Kita pun tahu. Jadi, bacanya harus yang ada di sini aja. Bacanya jangan, artinya doang. Karena bisa aja kan dirubah-rubah. Tapi kalau orang Kristen bisa juga baca Al-Quran tuh gimana? Karena belajar. Iya itu. Ya Allah, ibu-ibu, Al-Quran mah gampang. Asal mau belajar. Ya, asal mau belajar. Ibu-ibu kan pernah Habib Hamid cerita. Ada di depan rumahnya orang Kristen. Dia hafal Quran. Iya, maka itu. Iya. Kita kalah malah. Hafal Quran.
Tapi ibu-ibu mereka mempelajari Al-Quran bukan buat dapat hidayah. Buat apa? Buat supaya nyari Kayaan kali ya. kelemahan-kelemahan orang Islam di dalam menyikapi apa yang ada di dalam Al-Quran. Gitu. Iya, ini bukan hukum kan nggak semuanya enak. Ibu emang ngaji enak? Enak aja deh. Oh iya. Sampai situ. Fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Sampai situ. Jangan dikira mereka akan mendapatkan keamanan dari azab gitu. Jangan enak-enak aja gitu ibu-ibu. Ibu hadirat yang berbahagia, waktu sudah jam. Saya tadi patokannya mau jam 3. Ya, tapi ya alhamdulillah ibu-ibu 1 menit lagi jam 3 dan asar sudah mendekati. Ini punya utaja. Mendekati sampai waktunya sudah kita sudahi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca Allahumma rahamna aja ya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asar 10 menit lagi. Iya. Gak apa-apa. Terima kasih. Udah berdiri. Bapak-bapak dalam Eh. Bismillah.